Namaku Rian. Aku tinggal di sebuah kampung kecil di daerah Jawa Barat. Beberapa bulan lalu, aku memutuskan buat buka warung kecil-kecilan di teras rumah. Jualan makanan ringan, kopi sachet, rokok, sama gorengan. Modalnya pas-pasan, tapi aku yakin asal niat dan konsisten, rezeki pasti ngikut. Gorengan yang aku goreng habis terus. Kopi sasetan ludes. Bahkan rokok yang biasanya susah laku, bisa habis dalam sehari. Awalnya aku seneng banget, mikir mungkin ini berkah. Tapi makin lama, aku mulai ngerasa ada yang ganjil. Setiap pagi, waktu aku buka warung, laci uang selalu penuh. Tapi aku nggak pernah lihat siapa yang beli. Kadang pagi-pagi, aku nemuin bungkusan gorengan kosong, gelas bekas kopi, bahkan puntung rokok di meja depan warung. Tapi, nggak ada orang. Waktu aku tanya ke tetangga, mereka bilang mereka nggak pernah lihat ada pembeli yang mampir. Sampai suatu malam, aku begadang di dalam rumah sambil nonton TV. Tiba-tiba aku dengar suara plastik gorengan kresek-kresek dari arah warung. Aku ngintip dari jendela. Dan kawan, ada bayangan duduk di kursi warung. Bayangan hitam pekat, bentuknya kayak orang, tapi nggak ada wajahnya. Dia ngeluarin uang dari saku baju lusuhnya, naruh di meja, lalu ngambil 2 bungkus gorengan. Sumpah, tanganku langsung gemeter. Besok paginya, aku cek ke meja warung. Dan bener, ada uang kertas 2.000 yang udah kusam dan bau tanah. Tapi gorengannya emang udah nggak ada. Sejak malam itu, aku mulai sering ngeliat mereka. Kadang sendirian, kadang 2 atau 3. Duduk diam di warung, beli rokok, kopi, gorengan. Mereka nggak ngomong, cuma ngeluarin uang dan ngambil barang. Aneh tapi nyata, uang mereka selalu diterima kotak uang, walau kadang jadi bau anyir dan basah dingin pas pagi. Aku sempat kepikiran buat nutup warung, tapi tiap kali aku niat tutup, suara-suara aneh mulai terdengar di rumah. Piring jatuh sendiri, lampu kedap-kedip, bahkan pernah ada suara tangisan dari dapur. Akhirnya aku ke dukun tua di kampung sebelah. Kata beliau, warungku udah disukai sama penghuni gaib di sekitar. Mereka suka karena aku jujur, nggak ngambil untung banyak. Dan katanya, aku nggak pilih-pilih pelanggan. Katanya, selama aku nggak berniat jahat atau serakah, mereka nggak bakal ganggu. Sampai sekarang, warungku masih laku keras. Tapi aku nggak pernah lagi buka sampai tengah malam. Dan tiap pagi, aku selalu baca doa sebelum buka laci uang. Ada yang nitip belanja dari alam lain. Kalau kamu lewat warung kecil di kampungku, dan ngeliat ada kursi kosong yang kayak ada orang duduk, ya udah, jalan aja pelan-pelan. Jangan ganggu. Sejak kejadian itu, aku jadi lebih hati-hati. Tiap malam sebelum tidur, aku selalu nutup warung sambil bilang, yang sudah beli, silakan pulang. Yang belum bayar, bayar besok pagi aja ya. Entah kenapa, kalimat itu bikin suasana jadi tenang. Kayak mereka ngerti. Tapi suatu malam ada yang beda. Jam 1 dini hari, aku kebangun karena bau gorengan hangus. Padahal aku udah matiin kompor dan semua udah beres. Tapi bau itu makin nyengat. Pas aku intip keluar warungku, nyala lampunya. Padahal jelas-jelas kabel lampunya udah aku cabut dari stop kontak. Aku pelan-pelan keluar rumah. Udara malam itu dingin banget, tapi keringat ngucur deras. Pas aku sampai di dekat warung, jantungku hampir copot. Di meja warung ada sosok perempuan berambut panjang, bajunya putih, lusuh banget. Tangannya megang gelas kopi, dan matanya kosong. Tapi kayak ngeliat langsung ke arahku. Aku beku, gak bisa gerak. Tiba-tiba dia ngomong, lirih banget. Gorengannya kurang, garam, lalu hilang, gitu aja. Seolah-olah angin ngebawa dia pergi. Besok paginya, aku nemuin piring gorengan kosong. Tapi anehnya, ada segenggam garam di atas meja. Sejak itu, setiap aku goreng sesuatu, aku selalu pastiin rasanya pas. Bukan buat manusia aja ternyata, pelanggan gaib juga punya selera. Suatu hari, aku coba iseng nulis papan kecil di warung. Bayar sesuai keikhlasan, asal jangan ganggu. Dan kamu tahu nggak? Laci uangku malah makin penuh. Tapi uangnya makin aneh. Kadang koin Belanda, uang kuno, atau bahkan daun kering yang entah gimana berubah jadi uang rupiah pas aku pegang. Aku makin yakin warung ini emang udah jadi tempat 2 dunia. Tapi semua berubah waktu ada temanku, si Dedi, ngajak kerja sama. Dia mau bantuin jualan, katanya biar bisa makin rame. Tapi malam pertama dia jaga, dia malah ngumpet di kamar, gemeteran. Katanya dia lihat pelanggan yang matanya merah semua. Mulut sobek lebar. Sejak itu, nggak ada yang berani bantuin aku lagi. Sekarang aku sendirian ngurus warung ini. Tapi aku udah terbiasa. Mereka juga udah kayak tetangga yang setia mampir tiap malam. Kadang aku heran, warung kecil kayak gini bisa kasih rejeki terus-menerus, walau pembelinya nggak semua dari dunia yang sama. Setelah kejadian Dedi yang kapok jaga warung malam-malam, aku bener-bener sadar, warung ini udah bukan warung biasa.
Tapi anehnya, aku nggak pernah kepikiran buat nutup. Bukannya berani, tapi lebih ke udah pasrah. Sampai suatu malam Jumat Kliwon. Malam itu warungku sepi. Nggak kayak biasanya. Nggak ada suara kursi geser sendiri, nggak ada gelas yang berpindah tempat, bahkan suara ranting patah dari arah pohon beringin depan rumah pun nggak kedengeran. Sunyi dan dingin. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Aku masih melek di dalam rumah. Entah kenapa dada rasanya sesak. Pas aku ngelirik ke arah warung, lampunya kedap-kedip. Kayak mau mati tapi terus maksa nyala. Aku keluar dengan langkah pelan. Udara malam itu aneh. Rasanya berat banget. Sampai-sampai aku harus jalan sambil megang tembok. Dan di sanalah aku lihat dia. Sosok tinggi besar. Kepalanya hampir nyentuh atap warung. Wajahnya gelap, kayak tertutup kabut. Tapi yang bikin aku nggak bisa nafas, dia bawa kantong plastik besar. Yang isinya jantung ayam, potongan daging mentah, sama rambut. Dia naruh kantong itu di meja warung, lalu bisik pelan. Aku pesan tumis jiwa. Aku gak ngerti maksudnya apa. Tapi begitu dia selesai ngomong, kantong itu kebuka sendiri. Bau amisnya nyengat banget sampai bikin aku mual. Sosok itu terus berdiri di situ, nunggu. Seolah-olah emang pengen dilayanin kayak pelanggan lainnya. Tapi aku gak kuat. Aku lari masuk rumah, nutup pintu, dan ngumpet di balik selimut sambil baca doa. Malam itu aku gak tidur. Besok paginya kantong plastik itu udah nggak ada. Tapi di meja ada secarik kertas sobek dari buku tulis. Tulisannya pakai huruf sambung kuno. Terima kasih sudah melayani kami. Tapi yang satu itu bukan dari kalangan kami. Hati-hati, dia bukan pembeli, dia penjemput. Dick, sejak saat itu, aku makin hati-hati. Aku pasang cermin kecil di sudut warung. Katanya bisa bantu lihat kalau ada makhluk yang nggak wajar. Aku juga rajin ngasih bunga 7 rupa tiap malam Jumat buat jaga-jaga. Siapa tahu mereka butuh sesajen biar nggak ngamuk. Dan lucunya, sekarang aku udah hafal. Kalau yang beli jalan tanpa suara, itu biasa. Kalau kursi warung bergeser sendiri, itu wajar. Tapi kalau ada yang naruh bayangan hitam di atas meja, itu tandanya aku harus tutup lebih cepat. Warung ini mungkin nggak masuk di peta Google. Tapi buat mereka, tempat ini udah kayak Indomaret versi alam lain. Dan aku cuma penjaga kasir yang belajar berdamai sama rezeki yang datang dari segala arah, bahkan dari dunia yang nggak kelihatan. Kalau kamu berani, coba deh mampir. 3 hari setelah kejadian sosok tinggi besar itu, suasana warung kembali normal. Maksudku, ya, normal versi dunia 2 alam. Pembeli tetap datang, meski sebagian besar nggak kelihatan wujudnya. Tapi hari itu, kejadian aneh datang dari dunia manusia. Ada seorang pengendara motor dari luar kampung. Namanya Bang Wahyu. Dia bilang lagi touring malam, dan kebetulan lihat warungku yang masih buka jam 1:30 pagi. Dia mampir, pesen kopi sama gorengan. Aku udah ragu dari awal. Tapi ya, masa iya nolak rejeki? Waktu aku nganterin kopi ke mejanya, dia sempat nyeletuk. Wah, warungnya adem ya. Banyak angin. Kayaknya banyak yang nongkrong juga nih. Padahal dia sendirian. Gak ada siapa-siapa di sana. Aku cuma senyum kecut. 5 menit kemudian, dia manggil aku lagi. Bang, yang di kursi pojok itu kenapa diem aja? Mukanya pucat, matanya tajam amat. Aku refleks nengok, dan bener, kursi itu kosong. Tapi dari sudut mataku, bayangan hitam kayak selintas kelihatan duduk sebentar, terus hilang. Aku langsung pura-pura ngelawak. Wah, mungkin abang ngantuk kali ya. Tapi Bang Wahyu tetap ngeyel. Enggak bang, tadi dia duduk sambil liatin saya. Terus sekarang hilang. Saya lihat jelas banget sumpah. Dia mulai pucat. Tangannya gemeter. Kopinya belum diminum, gorengannya nggak disentuh. Beberapa detik kemudian, dia ambruk. Pingsan di tempat. Aku panik. Nggak tahu harus gimana. Akhirnya aku minta bantuan Pak RT yang rumahnya cuma 2 rumah dari tempatku. Kami gotong Bang Wahyu ke dalam rumah. Pas tubuhnya diangkat, dingin banget kayak es batu. Padahal dia manusia. Pas kami baringkan di dipan kayu, Bang Wahyu tiba-tiba melek. Tapi matanya, bukan matanya sendiri. Bola matanya hitam semua. Bibirnya senyum lebar aneh banget. Dia bisik, suaranya bukan suara dia. Warung ini sudah kami tetapkan. Tidak semua bisa lihat, tapi yang bisa akan kami ajak pulang. Pak RT langsung bacain ayat kursi. Gak sampai 1 menit, Bang Wahyu pingsan lagi. Tapi kali ini dia pelan-pelan bangun dan balik ke dirinya. Waktu sadar, dia langsung nangis. Katanya dia ngerasa ditarik ke jurang gelap, banyak tangan hitam yang mau narik jiwanya. Setelah itu, dia nggak mau tinggal semalam pun di kampungku. Langsung cabut pagi-pagi buta. Dari kejadian itu, aku bikin peraturan warung. Khusus warga sekitar. Pendatang dilarang mampir di atas jam 9 malam. Warungku tetap laku, bahkan makin ramai. Tapi sekarang, lebih teratur.
Pelanggan gaib mulai terbiasa ngantri, nggak rebutan. Kadang mereka ninggalin tip dalam bentuk benda-benda aneh. Sisir emas, koin Belanda, bahkan pernah satu gigi manusia. Anehnya, aku udah nggak takut. Mungkin karena aku juga udah mulai berubah. Nggak sepenuhnya manusia biasa lagi, entah kenapa. Kadang pas ngaca di cermin warung, aku lihat bayanganku senyum. Padahal wajahku biasa aja. Dan yang paling aneh, kadang aku dengar bisikan dari dalam laci uang. Teruskan, warung ini milik kita sekarang. 3 bulan kemudian, warungku makin dikenal. Tapi bukan karena enaknya makanan, tapi karena kisah-kisah aneh yang nyebar dari mulut ke mulut. Orang-orang nyebut tempatku warung 2 dunia. Pelanggan dari dunia nyata makin berkurang. Tapi dari dunia lain, tambah rame. Aku udah hafal pola mereka. Kalau yang datang angin duluan, baru wujud, itu tandanya mereka dari atas. Tapi kalau yang datang baunya amis dan tempat duduk langsung lembab, itu tandanya dari bawah. Tiap malam Jumat Kliwon, aku sedia meja lebih banyak. Tapi nggak semua bisa dilihat mata manusia. Kadang kursi yang kelihatannya kosong itu sebenarnya udah penuh. Aku pun mulai ngerti kode-kode mereka. Kalau koin kuno ditaruh di atas meja, itu artinya bayar pakai ingatan. Kalau daun kering dikasih dalam toples, itu artinya mereka barter dengan umur. Dan lama-lama aku sadar, warung ini nggak cuma tempat makan, tapi jadi tempat transaksi antara hidup dan mati. Sampai pada satu malam, pelanggan yang paling aku takuti datang lagi. Sosok tinggi besar yang dulu pesen tumis jiwa. Kali ini dia nggak bawa kantong plastik, tapi bawa seseorang. Seseorang yang ditarik dari belakang motor, diseret dalam kondisi nggak sadar, mulutnya dibekap kain kafan. Aku ngerasa aneh, tapi nggak bisa gerak. Sosok itu ngomong, "Waktunya bayar sewa. Warung ini udah 3 bulan kami jaga. Kau harus serahkan tumbal." Aku ketakutan. Badan gemeter. Tapi tiba-tiba dari dalam rumah suara ibu keluar. "Nah, jangan nurutin mereka. Warung ini dulu tempat ayahmu berdoa. Jangan sampai kamu jual jiwamu." Suara ibu bikin pikiranku meledak. Aku sadar, selama ini aku terlena sama keuntungan. Jualan rame, duit ngalir, tapi aku nggak sadar yang laku itu bukan dagangan, tapi nurani gue sendiri. Akhirnya aku nekat. Aku ambil air wudhu, lalu kembali ke warung. Aku baca ayat kursi keras-keras. Sosok-sosok itu mulai ngamuk, meja terbalik, api dari kompor naik sendiri, suara teriakan dari arah belakang rumah. Tapi aku terusin baca. Sampai akhirnya, sosok tinggi itu melolong kenceng dan hilang. Warung itu jadi sepi. Besoknya, aku tutup warung. Permanen. Bikin papan, warung tidak lagi buka. Maaf untuk dunia manapun. 1 tahun kemudian, aku pindah ke kota. Kerja biasa, hidup sederhana. Tapi sesekali kalau lagi bengong malam-malam, aku kepikiran, kenapa kadang ada bau gorengan di kosku padahal aku nggak masak? Kenapa kadang ada piring di meja yang nggak pernah aku beli? Dan yang paling parah, kenapa laci meja kerjaku suka bunyi sendiri? Dan ada suara bisik, "Warung belum tutup, Rian. Kau masih utang 1 jiwa."